Sudah bisa kita mulai? Sudah. Nggak dijawab. Sudah bisa kita mulai? Bisa. Daniel di Bogor sudah siap? Sudah bisa kita mulai ibadahnya? Daniel di Bogor? Siap. Baik, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu 3 Mei 2020, kita bersyukur, bersukacita masih mengadakan ibadah Minggu Raya di rumah jemaat masing-masing, karena masih mentaati peraturan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, beribadah di rumah, bekerja dari rumah, dan belajar di rumah sebagai upaya bersama sehati sepikir untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Baiklah, kita persiapkan hati, akal budi pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah Minggu Raya pagi ini. Ibadah kita pagi ini mengambil tema bersoraklah bagi Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai 36 dengan tema minggu bersoraklah bagi Tuhan. Dalam minggu jubilate ini, marilah kita mempersiapkan hidup kita sepenuhnya untuk bersorak bagi Tuhan. Kita puji dan muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar. Musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu
teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Jemaat persilakan duduk. Kita puji muliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2. Hukum Taurat untuk kita dari ibadah minggu ini, yaitu hukum Taurat Tuhan yang kelima dan maksudnya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua dari kita. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 5. Tetapi
kita mengaku akan dosa kita dan mendengarkan janji pengampunan dosa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 3. Untuk minggu pada saat ini adalah yang tertulis dalam kitab Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Kita membacanya secara responsoria. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu,
dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 387 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat bisa kita baca di lembaran yang sudah ada. Baik, mari kita puji dan muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 392 ayat 1 dan 2. Sambil kita mempersembahkan hidup kita dan juga memberi persembahan yang sudah kita siapkan untuk gereja Tuhan. Ciptaan baru
kita persiapkan hati dan seluruh hidup kita saat ini, dan mari kita buka Alkitab. Kita masuk dalam perenungan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai 36. Kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai 36. Tawarik itu setelah kitab Raja-Raja ya. Sudah dapat? 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-36 kita baca secara responsorial. Sudah? Siap semuanya? Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa meminta pimpinan Roh Tuhan. Kita berdoa. Sungguh ya Tuhan ya Allah, kami adalah anak-anak-Mu yang senantiasa berbahagia karena kami terus rindu memelihara firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Untuk itulah saat ini kami mempersiapkan seluruh hati, akal, budi, pikiran dan seluruh hidup kami saat ini untuk Engkau penuhi dengan firman-Mu, agar hanya firman-Mu lah yang menguasai seluruh hidup dan kehidupan kami dalam menjalani kesaksian hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah Engkau, ya Aba, ya Bapa, ya Tuhan Allah kami, sebab kami anak-anak tebusan-Mu ini di dalam Yesus Kristus telah sedia mendengar. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menuntun, membimbing, mengajari kami dan menguatkan kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia dalam seluruh perjalanan hidup kami. Inilah kami ya Tuhan ya Allah, sebagaimana adanya kami dalam pengudusan dan penyucian oleh darah Yesus Kristus, bersedia mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur serta memohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus-Mu. Amin. Baik, Alkitab yang sudah kita persiapkan tadi dari kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai 36 kita baca secara responsorial. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Allah di Minggu Jubilate ini, di mana kita masih diperkenankan Tuhan mengadakan ibadah Minggu Raya yang dalam catatan kita ini kita ibadah di rumah di hari Minggu, ibadah Minggu sudah yang ibadah yang ke-6 ini ya. Hari ini sejarah mencatat bahwa ibadah Minggu Raya masih diizinkan, diperkenankan Tuhan
di tengah-tengah keluarga masing-masing, di tengah-tengah jemaat masing-masing. Di Minggu tanggal 3 Mei ya, hari ini 2020, mari kita merenungkan firman Tuhan ini dengan penuh perenungan yang mendalam. Bagaimana kitab Tawarik boleh menjadi tema dari perenungan firman Tuhan hari ini di minggu ini. Kalau kita tadi mendengarkan di awal bahwa tema minggu ini adalah bersoraklah bagi Tuhan. Ada kata ajakan, bersoraklah atau bersorak-sorailah bagi Tuhan. Ada ajakan untuk kita bersorak-sorai atau bersoraklah bagi Tuhan. Mari kita sejenak melihat latar belakang penulisan kitab Tawarik ini. Kitab Tawarik tidak terlalu sering menjadi khotbah di tengah-tengah ibadah-ibadah, apakah itu ibadah di gereja atau di persekutuan-persekutuan atau pertanyaan-pertanyaan. Tetapi ini adalah juga merupakan satu kitab yang menarik untuk direnungkan. Kata Tawarik itu berarti dalam kitab suci Yahudi itu merupakan penghitungan hari-hari. Penghitungan hari-hari. Itu kalau kita baca referensi dalam kitab suci Yahudi, Tawarik itu berarti penghitungan hari-hari. Ya, Tawarik ini dituliskan kepada orang-orang Yehuda yang tersisa, yang kembali dari Babel, dari pembuangan di Babel. Kitab Tawarik ini mengevaluasi keberhasilan Raja Daud dan kepemimpinannya yang rohani atas bangsa Israel dengan meminta pimpinan Allah. Jadi kitab Tawarik ini merupakan kitab yang dimaksudkan untuk mengevaluasi bagaimana keberhasilan seorang raja, yaitu Raja Daud, dalam kepemimpinannya secara rohani untuk memimpin bangsa yang dipercayakan kepadanya dan selalu meminta pimpinan Allah. Jadi Raja Daud menempatkan dirinya adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kehendak Allah bagi bangsa yang dipimpinnya, sehingga dalam catatan sejarah perjalanan kepemimpinan Raja Daud, dia boleh dipandang sebagai raja yang berhasil memimpin bangsa itu dengan mengutamakan pimpinan Allah. Kita lihat bahwa semua cobaan, semua dosa dan kegagalan Daud tidak ditekankan di dalam kitab Tawarik ini. Karena kitab Tawarik ini memang difokuskan untuk bagaimana fokus hubungan perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Bagaimana perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Maka di dalam Tawarik ini ada tema-tema khusus yang diangkat oleh penulisnya. Dalam beberapa referensi kitab Tawarik ini diperkirakan ditulis oleh Nabi Esra. Jadi tema-tema yang diangkat dalam kitab Tawarik ini, baik satu Tawarik maupun dua Tawarik, adalah bagaimana Allah tidak akan pernah mengabaikan umatnya, bahwa janji Allah atau perjanjian Allah tetap berlaku setia adanya, dan kita harus menepati perjanjian kita dengan Allah untuk dapat benar-benar taat pada firman-Nya, supaya kita dapat melakukan sebuah pekerjaan yang besar bagi Allah. Pertama-tama kita harus memiliki hati yang besar baginya. Allah selalu bekerja di dalam hidup kita, bahkan ketika kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan atau tidak melihat karyanya secara nyata. Kita harus menghargai apa yang telah diwariskan kepada kita
yakni sebagai anak-anak pewaris kerajaan Allah ketika kita masih diberi kesempatan di dunia ini. Bentuk penghargaan itu adalah sebagaimana khotbah yang lalu juga kepada bangsa Yahudi, pertama-tama diberikan firman Allah itu berarti harus dipelihara. Firman Allah itu harus dipelihara. Harus dipelihara berarti harus dilakukan, harus dirawat, harus dijaga, harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita perhatikan apa yang sudah kita baca secara khusus di Minggu Jubilate ini, dari pasal 16 ayat 31 sampai 36 itu tadi, itu tidak terlepas dari ayat sebelumnya, yaitu dimulai ayat 8 sampai ayat 36. Sesungguhnya ini merupakan nyanyian puji-pujian Raja Daud. Nyanyian puji-pujian Raja Daud. Nah, jadi yang kita baca itu merupakan bagian dari kumpulan nyanyian Raja Daud. Maka tadi dikatakan merupakan catatan ya. Dicatat bagaimana keberhasilan Raja Daud dalam kepemimpinannya akan umatnya bangsa Israel apabila mereka mentaati firman Allah. Dan di sini boleh kita lihat bahwa dari ayat 8 sampai 36 di dalam pasal 16 ini itu merupakan ciri khas puji-pujian yang dinyanyikan oleh paduan suara Asaf. Jadi di dalam kitab Mazmur itu ada paduan suara Asaf. Jadi ini merupakan nyanyian dari paduan suara Asaf di depan tabut Allah. Di depan tabut Allah. Dan bukan sekedar kata-kata biasa. Kalau kita baca pasal 16 ini mulai dari ayat 8 sampai ayat 36, ini tidak sekedar kata-kata biasa, tetapi dirangkai sedemikian rupa menjadi sebuah nyanyian puji-pujian dalam satu paduan suara Asaf. Paduan suara Asaf. Segala persiapan untuk korban persembahan yang terbaik setiap hari dipersiapkan kepada Allah sebagai bentuk puji-pujian dan kemuliaan bagi Allah yang telah memimpin bangsa Israel di bawah kepemimpinan Raja Daud. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bersoraklah bagi Tuhan. Kata-kata bersorak-sorailah bagi Tuhan atau bagi Allah, ini merupakan suatu ajakan. Ajakan yang hendak memuji Allah disampaikan dalam bait suci Allah. Kenapa mereka bersorak-sorai? Karena bangsa yang kembali dari pembuangan di Babel itu pantas dan layaklah bersorak-sorai untuk memuji Allah, di mana bait suci telah didirikan kembali setelah bangsa Israel itu kembali dari pembuangan di Babel. Ajakan puji-pujian atau sorak-sorai kepada Allah itu mengingat kebesaran Tuhan dalam sejarah keselamatan yang dikerjakan Allah sendiri terhadap umat pilihannya atau terhadap bangsanya. Allah membebaskan mereka dari apa? Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Bisa kita bayangkan bagaimana hidup terbelenggu sebagai budak di negeri orang. Tidak ada kebebasan sama sekali. Tidak ada kemerdekaan sama sekali. Tetapi ketika Allah memenuhi janji setianya bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan umat pilihannya itu, ketika mereka mentaati firman-Nya, maka pada saatnya Allah bertindak indah pada waktunya. Dan itulah yang dipahami secara iman oleh Raja Daud, sehingga mengungkapkannya dalam sebuah nyanyian puji-pujian dalam Mazmur yang dinyanyikan oleh paduan suara Asaf tadi. Bagaimana mereka bersorak-sorai dengan begitu luar biasa mengekspresikan kebebasan, kemerdekaan dari perbudakan di Mesir masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, demikianlah gambaran daripada tema Jubilate yang kita rayakan atau peringati atau jalani di dalam minggu ini,
bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh umat kepunyaan Allah. Kitalah itu yang menjadi umat kepunyaan Allah karena kita telah menerima penebusan, anugerah, keselamatan oleh karya Allah di dalam kesetiaannya di dalam Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kesediaan, ketulusan kita untuk memuji Allah secara total dan secara holistik menjalani kehidupan kita, sesungguhnya disitulah kita selalu menyatukan hidup kita kepada Allah, menyatukan seluruh rangkaian perjalanan hidup kita di dalam rancangan-rancangan Allah, kepada kuasa pertolongannya dan kepada penyertaan kasih Allah, Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai dan memberkati kita hingga akhir zaman. Sebagaimana Yesus juga katakan ketika memberikan amanat agung kepada murid-muridnya, bahwa Yesus akan menyertai umat pilihannya itu, umat kepunyaannya itu hingga akhir zaman. Tidak hanya disertai, tetapi diberkati. Diberkati berarti dalamnya juga kita mendapatkan pertolongan-pertolongan kuasanya ketika kita menghadapi berbagai kesulitan, berbagai kerumitan, berbagai pergumulan, berbagai tantangan dalam perjalanan hidup kita sebagai umat pilihannya. Kita tidak akan pernah kehilangan kekuatan pada saat bagaimanapun ketika kita mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Sebaliknya, ketika kita tidak setia, maka keadaan dalam berbagai kesulitan akan menanti dan menjadi bagian dari hidup kita. Ingat, ketika kita tidak setia di dalam melakukan kehendak Allah, ketika kita tidak setia dalam melakukan firman Allah, maka niscaya keadaan-keadaan yang sulit tersebut justru akan menghimpit kehidupan ini. Maka sikap dan perilaku seperti itu janganlah kita pelihara, karena itu akan semakin membuat kita semakin tenggelam dalam berbagai kesulitan dan pergumulan. Bahkan itu akan membuat kita menjadi masuk ke dalam kegelapan yang sesungguhnya sudah kita tinggalkan oleh karena karya keselamatan Kristus Yesus. Bahwa Yesus telah mengangkat kita dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Itu adalah firman Allah yang harus tetap kita pegang teguh dalam kehidupan kita, bahwa kita sudah masuk ke dalam terangnya yang ajaib, sehingga tidak ada kompromi lagi di dalam kegelapan dalam kehidupan kita ini. Terangnya yang ajaib berarti kita senantiasa bersorak-sorai. Bersorak-sorai apa? Memuji-muji Allah di dalam terang yang ajaib yang sudah dikerjakan Yesus bagi kita. Bersorak-sorai berarti mencerminkan kehidupan bagaimana kita telah dihidupi oleh firman Allah. Bagaimana kita telah dihidupi oleh roh Allah yang memimpin roh kita untuk melakukan segala firman Allah dalam kehidupan kita. Janji-janji kesetiaan Allah di dalam kehidupan kita telah kita terima. Maka sudah pada tempatnya lah kita pun melakukan kesetiaan kita kepada Allah sebagai buah daripada kesetiaan Allah yang sudah kita terima di dalam anugerah kehidupan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Maka Raja Daud bersama dengan bangsa yang dipimpinnya dalam sebuah ajakan nyanyian Mazmur oleh paduan suara septadi untuk bersorak-sorailah bagi Allah, bersorak-sorailah bagi Tuhan yang memimpin hidup mereka. Maka kita pun di zaman ini bersorak-sorailah bagi Allah. Karena apa? Karena kita sudah memiliki anugerah keselamatan, anugerah kehidupan kekal melalui penebusan Kristus Yesus akan segala dosa-dosa kita. Jadi memang tidak terlalu sulit memahami
mengerti akan firman ini, bahwa secara nalar biasa sederhana sekalipun, bahwa memang sudah sewajarnya lah kita bersorak-sorai memuji Allah karena kita sudah menerima keselamatan atau kehidupan yang kekal itu. Menjadi mudahlah bagi kita apabila kita memahami secara sederhana di dalam iman percaya kita bahwa kita telah menerima anugerah keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, sehingga dengan sukacita kita mari bersorak-sorai memuji-muji Allah dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, dalam setiap pergumulan-pergumulan kita, untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal sebagai wujud dari bentuk bersorak-sorai memuji Allah kita. Bapak Ibu, jemaat dan keluargaku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga bersorak-sorai pada saat ini diizinkan Tuhan bersama-sama sebagai sebuah keluarga yang utuh, sebagai unit keluarga Kristus dimulai dari rumah tangga kita. Begitu juga rumah tangga jemaat-jemaat yang lain dimurnikan kembali memulai dari keutuhan keluarga masing-masing. Bagaimana menempatkan Allah sebagai raja di dalam kehidupan rumah tangga keluarga masing-masing. Dan itu akan ditularkan oleh orang tua masing-masing kepada anak-anak. Dan anak-anak boleh meneladani kehidupan imam di tengah-tengah keluarga itu, orang tua di tengah-tengah keluarga masing-masing. Dan inilah kita akan melihat perbedaan yang luar biasa, yang indah ketika kita nanti kembali diizinkan oleh Allah bersekutu, beribadah bersama-sama dengan jemaat-jemaatnya yang lain, dihimpunkan di dalam bait Allah, dalam gerejanya yang telah dikuduskannya. Ada perubahan yang signifikan bahwa kita selama beberapa minggu ini, selama beberapa bulan yang sudah kita jalani ibadah di rumah keluarga masing-masing, di rumah masing-masing jemaat, mari kita tunjukkan perubahan yang signifikan ketika kita kembali bersama mewarnai dunia di sekitar kita, dimulai dari gereja kita masing-masing, di week kita masing-masing, di lingkungan sekolah masing-masing bagi anak-anak yang sekolah, di dunia kampus bagi mahasiswa-mahasiswi yang masih menjalani kehidupan kampus. Begitu juga bagi semua orang-orang yang sudah mengabdi bekerja di instansi atau institusi masing-masing. Ketika kita sudah mengalami pemurnian di tengah-tengah keutuhan ibadah keluarga masing-masing, ini kita bawa dihimpun menjadi sebuah keluarga besar, keluarga Allah di tengah-tengah gerejanya, di tengah-tengah pekerjaan dan pelayanan kita masing-masing, di tengah-tengah pendidikan yang dijalani oleh masing-masing para pelajar. Ini menjadi suatu hal yang indah, menjadi suatu perubahan yang indah sebagai bentuk wujud syukur kita bersorak-sorai memuji Allah ketika dampak virus corona atau COVID-19 boleh diizinkan Tuhan dalam kehidupan dunia ini, kehidupan negeri ini, untuk memurnikan kembali bagaimana hubungan manusia itu dengan Allah Sang Maha Pencipta, bagaimana hubungan Allah itu dengan lingkungan di sekitarnya, terhadap sesama manusia, terhadap sesama lingkungan yang ada di sekitar kita, dengan berpegang teguh melakukan kehendak Allah dalam memelihara hubungan yang baik dan utuh, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama dan terhadap lingkungan kita. Bersorak-sorailah hai seluruh bumi, bersorak-sorailah hai keluargaku, bersorak-sorailah hai seluruh jemaat Allah di tengah-tengah gereja masing-masing. Maka dengan demikian kita telah mempermuliakan Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagaimana Raja Daud juga menguntai lagu puji-pujian ini sebagai bentuk pujian, mengangkat seluruh jiwa raganya, mengungkapkan ekspresinya ketika mereka telah menerima pemenuhan kesetiaan janji Allah. Demikian juga kita, ketika kita sudah mengalami pembebasan, kita dilepaskan dari kuasa dosa, belenggu dosa, masuk ke dalam kerajaan Allah sebagai anak-anak Allah, pewaris-pewaris kerajaan Allah. Maka mari wujudkanlah, nyatakanlah bahwa kita juga mengekspresikan hidup kita sehari dengan bersorak-sorai
Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17, 18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Mari tetaplah kita bersorak-sorai dalam kondisi keadaan yang sekarang sampai kita menerima janji Allah, penggenapan firman Allah, berakhirnya virus corona COVID-19 dalam kehidupan kita masing-masing. Berakhirnya COVID-19 di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini. Saatnya pasti tiba. Tuhan pasti setia pada janjinya melakukan, mengerjakan karya keselamatan bagi kita umat pilihannya. Terpujilah Kristus, terpujilah Allah, tetaplah kita bersorak-sorai, memuji-muji Allah kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan ya Allah. Kami sungguh telah mendapatkan kepenuhan kuasa firman-Mu ya Allah, untuk mengingatkan kami senantiasa bersorak-sorai, memuji-muji, meninggikan, memasyurkan, memuliakan Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus. Karena Engkau telah menepati janji-Mu dalam seluruh hidup kami, di dalam karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kami umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami tetap merindukan tuntunan, bimbingan, pertolongan Roh Kudus-Mu, agar kami Engkau mampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu untuk senantiasa dalam kehidupan keseharian kami, kemana dan dimanapun Tuhan menuntun dan mengutus kami berada di sepanjang hidup kami. Kami boleh mencerminkan hidup yang bersorak-sorai, memuji memuliakan Allah dalam seluruh hidup kami. Kami telah menerima kasih-Mu yang unconditional, kasih yang tanpa syarat itu. Maka biarlah kami juga Engkau mampukan untuk mengasihi Engkau dalam bentuk perwujudan kesaksian hidup kami, untuk mengucap syukur dalam segala hal, bersukacita senantiasa di dalam tuntunan, bimbingan, pertolongan Roh Kudus-Mu, melakukan firman-Mu dalam kehidupan ini. Dan kami juga melakukannya tanpa syarat, karena kami terlebih dahulu menerima kasih-Mu yang tanpa syarat itu. Terima kasih ya Tuhan ya Allah, bahwa Tuhan besar kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita, juga mempersembahkan hidup kita dan menyerahkan persembahan yang sudah kita persiapkan ke gerejanya. Dan kita puji muliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 426 ayat 1 dan 3. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetaplah bersorak-sorai memuji-muji Allah.